Amanda Sentia dengan NIM 857368663. Perkenalkan, nama saya Septiani dengan NIM 857368309. Perkenalkan, nama saya Leni Fira dengan NIM 857366795. Kenalkan, nama saya Nelly Quesnaini dengan NIM 857367765. Kami dari Universitas Terbuka Lalu Cakrawala Syabas Bogor dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang jenis-jenis gelombang, alat dan bahan yang kita perlukan pada praktikum kali ini yaitu sioki, Kabel dan karet gelang. mari kita praktikan. Gelombang adalah gangguan yang merambat dalam suatu medium atau ruang yang menyebabkan partikel-partikel di dalam medium tersebut berolasi atau bergerak maju mundur tanpa berpindah tempat secara permanen. Gelombang dapat berupa gelombang mekanik yang memerlukan medium untuk merambat atau gelombang elektromagnetik yang dapat merambat di ruang hampa. Ada dua jenis gelombang yang dapat dilihat dari arah rambatan gelombangnya, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Berikut ini adalah penjelasan dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Misalnya, sebuah tali vertikal di bawah tegangan dibuat berolasi bolak-balik dari ujung, maka sebuah gelombang transversal akan berjalan sepanjang tali tersebut. Gangguan atau usikan bergerak sepanjang tali, tetapi partikel-partikel tali bergetar di dalam arah yang tegak lurus kepada arah penjalar gangguan. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar atau berimpit dengan arah getarannya. Misalnya, bila sebuah pegas vertikal di bawah tegangan dibuat berolasi ke atas dan ke bawah di suatu ujung, maka sebuah gelombang longitudinal berjalan sepanjang pegas tersebut. Tali-tali akan bergetar bolak-balik di dalam arah di mana gangguan perjalanan sepanjang pegas atau sejajar. Ya, contoh lain pada gelombang longitudinal yaitu gelombang bunyi di dalam gas. Mari kita uji coba. Ambil selinkin, rentangkan di atas lantai yang licin. Salah satu ujung selinki dipegang oleh teman, ujung yang satu lagi dipegang oleh kita. Usiklah ujung selinki yang Anda pegang dengan cara menggerakkan ujung selinki ke kiri dan ke kanan. Amatilah gelombang yang terjadi pada selinki. Lakukan 3 kali percobaan, yaitu dalam kondisi pelan, kondisi sedang, dan kencang. Amatilah beberapa gelombang yang terlihat. Usiklah ujung selinki yang Anda pegang itu dengan cara menggerakkan ujung selinki ke depan dan ke belakang. Amatilah gelombang yang terjadi pada selinki. Lakukan 3 kali percobaan, yaitu dalam kondisi pelan, kondisi sedang, dan kencang. Amatilah beberapa gelombang yang terlihat. Hasil pengamatan pada gelombang transversal menunjukkan dalam kondisi pelan terdapat 0 lembah dan 0 bukit. Kemudian dalam kondisi sedang terdapat 3 bukit dan 3 lembah. Selanjutnya dalam kondisi yang kencang terdapat 6 bukit dan 6 lembah. Lalu hasil pengamatan pada gelombang longitudinal menunjukkan bahwa pada kondisi pelan, gelombang tidak berbalik, hanya satu arah. Lalu pada kondisi sedang, gelombang bergerak masih pada satu arah. Selanjutnya, pada kondisi kencang, gelombang bergerak sampai ke ujung dan berbalik lagi. Pada percobaan pertama, ketika ujung selinki diusik ke kiri dan ke kanan, gelombang membentuk sinus dengan bukit dan lembah disebut gelombang transversal.
Saat diusik dengan pelan tidak berbentuk gelombang, dengan sedang terdapat 3 gelombang, dan dengan cepat terdapat 6 gelombang. Pada percobaan kedua, ketika ujung selingki diusik ke depan dan ke belakang membentuk bagian rapatan dan renggangan disebut gelombang longitudinal. Saat diusik dengan pelan terdapat 1/3 gelombang panjang selingki, dengan sedang terdapat 1/2 gelombang panjang selingki, dan dengan cepat semuanya bergelombang-gelombang. Jadi kesimpulannya, gelombang transversal memindahkan informasi secara tegak lurus ke arah atas, sementara gelombangnya menjalar ke arah bawah. Selingki membentuk gelombang sinus dengan bukit dan lembah. Satu gelombang transversal ditandai dengan satu gunung dan satu lembah. Gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatnya. Selingki gelombang longitudinal membentuk bagian yang rapat atau rapatan dan bagian yang renggang atau regangan. Satu gelombang longitudinal ditandai dengan satu rapatan dan satu regangan. Melalui praktikum kali ini, kita bisa belajar mengenai jenis-jenis gelombang dan cara perambatannya. Semoga dari praktikum kali ini kita dapat menambah wawasan tentang konsep dasar gelombang dalam fisika. Itulah tadi video jenis gelombang dari kami. Sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum.